Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'aidal fitri ba'da siyami Ramadan wa 'aidal adha ba'da yaumi Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah nikmat yang tiada tara, baik nikmat fisik yang sehat maupun nikmat psikis berupa kesehatan jiwa, spiritual, keimanan, ketakwaan dalam dada kita. Salawat dan salam kita mohonkan agar senantiasa dilimpah curahkan kepada panutan alam, uswah hasanah, panglima besar, inovator peradaban, pemilik akhlak yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in hingga kita yang hadir di sini, serta anak cucu kita hingga kelak akhir zaman mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1437 Hijriah, kita di sini merayakan hari besar Islam, yaitu Idul Adha atau Idul Kurban. Dengan cara melaksanakan sholat sunat Idul Adha, dilanjutkan khutbah Idul Adha, kemudian bagi yang mampu diteruskan dengan ibadah penyembelihan hewan kurban. Sementara saudara-saudara kita yang tengah melaksanakan ibadah haji, mereka sedang berjuang dengan gigih melaksanakan berbagai ibadah yang merupakan rangkaian ibadah haji. Hari ini mereka melaksanakan ibadah jumroh aqobah, dilanjutkan dengan tawaf ifadah, sa'i dan tahallul, disambung dengan mabit dan melempar 3 jumroh keesokan harinya. Kemarin mereka melaksanakan ibadah rukun haji berupa wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ritual ibadah haji dan hari raya Idul Adha, terutama pelajaran kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih ilahi, Khalilullah, bapak para nabi, Abul Anbiya, dan bagian dari ulul azmi. Ibadah haji merupakan ibadah yang membutuhkan kesiapan mental dan jasmani yang prima untuk melaksanakannya. Dalam hal ini Allah menggambarkan bagaimana ibadah haji harus dipersiapkan secara maksimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Barang siapa memasukinya, maka akan amanlah dia. Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban bagi semua muslim yang mempunyai kemampuan fisik dan psikis, didukung biaya transportasi dan logistik, serta dukungan keamanan di jalan dan tempat ibadah haji tersebut. Barang siapa yang mengingkari, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya di semesta alam. Ibadah haji dalam rangkaian rukun Islam merupakan puncak ibadah yang bisa ditempuh oleh seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Abdul Khattab radhiyallahu anhu maqala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Bangunan Islam itu terdiri dari 5 aspek.
bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, menegakkan ibadah salat yang 5 waktu, melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, membayarkan zakat dan melaksanakan ibadah haji. Sehingga rukun haji yang harus diketahui oleh kita semua terdiri dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Hadirin rahimakumullah, ibadah haji memberikan pelajaran yang banyak bagi kita, terutama penggambaran bagaimana gundahnya hati Nabi Ibrahim yang merupakan seorang kekasih Allah tetapi akhirnya berubah menjadi suatu keberkahan. Ibrahim alaihissalam merupakan sosok manusia istimewa. Dia seorang yang saleh, iman dan takwa kepada Allah, juga seorang pemimpin yang hebat, smart dan inovatif. Ketika usia muda, ia pernah menolak menyembah patung buatan ayahandanya dan masyarakat sekitar. Bahkan ia tampil mendobrak budaya pagan yang politeis dengan cara menghancurkan patung-patung sembahan mereka. Ia rela dibakar mempertahankan akidah ilahiyah yang tauhid. Namun api tidak menjadikan tubuhnya hangus, apalagi tewas terbakar. Karena Allah melindunginya dengan kekuasaannya dan kasih sayangnya. Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berkata, wahai api, jadilah kamu dingin, dan menyelamatkan jasad dan jiwa Ibrahim. Kemudian setelah berkeluarga dan punya anak laki-laki Ismail, Ibrahim pun diuji dengan ujian yang sangat berat, harus meninggalkan Hajar istrinya dan Ismail putranya di bukit yang tandus tanpa bekal makanan dan minuman yang memadai. Setelah itu Ibrahim dan keluarganya diuji kembali dengan perintah untuk mengorbankan anaknya Ismail. Namun semua ujian yang menimpa ia sikapi dengan lapang dada, penuh keimanan, ketakwaan, dengan keyakinan tidak mungkin Allah akan menguji hambanya yang bertakwa di luar kemampuan hambanya. Sebagai manusia, Ibrahim pernah gundah gulana menghadapi ujian-ujian dari Allah. Kegundahan Ibrahim Allah abadikan dalam surat As-Saffat ayat 99. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Inilah kegundahan dari Ibrahim dari menghadapi segala macam cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci sukses membangun masyarakat madani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyarakat madani atau civil society adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang maju, serta menguasai ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Masyarakat madani menjadi simbol idealisme yang diharapkan oleh setiap komunitas masyarakat. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahinah ayat 4, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh sudah ada uswah hasanah pada Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Sejarah keluarga Nabi Ibrahim mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun peradaban dan harmoni, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat, bahkan bagi generasi setelahnya. Keberhasilan keluarga Ibrahim dalam membangun keluarga sejahtera dan masyarakat yang tamadun dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai-nilai spiritualitas menjadi dasar dalam membangun keluarga dan umat pada saat itu. Tokoh pertama yang sangat sentral adalah Ibrahim sendiri, selaku pemimpin, selaku ayah yang memiliki visi ke depan, dilandasi keimanan yang membaja, ketakwaan dan ketawakalan yang handal. Kisah yang terekam dalam surat As-Saffat ayat 101 sampai dengan 107 menggambarkan bagaimana sebuah peristiwa yang langka namun inspiratif diabadikan Allah Subhanahu wa taala bagi pembelajaran kita di abad modern ini. Kisah awal diperintahkannya ibadah merempar jumroh dan ibadah penyembelihan hewan kurban yang akan kita laksanakan nanti berasal dari kisah keluarga Nabi Ibrahim yang layak kita jadikan tauladan dalam membina keluarga yang harmonis. Masyarakat madani versi Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman,
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah. Afzalur Rahman dalam Muhammad Encyclopedia of Sirah menulis tentang 4 strategi pembangunan masyarakat madani ala Muhammad. Pertama, menyebarkan salam, afsus salam, yakni pembangunan bidang sosial politik berdasarkan konsep cinta damai, rekonsiliasi, dan pembangunan sosial politik umat. Prinsip ini mengacu pada An-Nisa 135, Al-Maidah 2-8, Asy-Syu'ara 151 sampai 152. Yang kedua, memberikan makan, it'amut ta'am, pembangunan bidang ekonomi. Setelah tercipta perdamaian dan keamanan negara, pilar asasi berikutnya adalah jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar warga masyarakat Madinah, sehingga tidak ada yang kelaparan, telanjang, dan kedinginan atau kepanasan. Lembaga-lembaga yang memberikan layanan sosial ekonomi didirikan, seperti lembaga wakaf, Baitul Mal, lembaga hisbah, dan lainnya guna menunjang ekonomi umat berkembang. Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ketiga, hubungan tali silaturahim, silul arham, yakni pembangunan budaya cinta kasih, budaya kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai cinta. Konsep ini bermula dari pemahaman atas sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran terdiri dari 114 surat. 113 surat diawali dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keempat, salat tengah malam, cinta ilmu, toleransi, menghargai HAM, dan menjunjung tinggi peradaban. Kunci sukses adalah kesalehan individual dan kesalehan sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Ibadah kurban dan kesalehan sosial. Syariat ibadah kurban bermula dari kisah Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Kata kurban berarti dekat, maksudnya menyembelih hewan kurban dengan niat yang ikhlas. Tujuannya untuk taqarrub kepada Allah. Allah menekankan bahwa dirinya tidak membutuhkan sedikit pun dari daging maupun darah dari hewan yang dikurbankan, melainkan yang dilihat hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban sungguh ibadah yang unik. Kenapa? Karena ada proses penyembelihan hewan kurban, ada ujian keimanan, dan ada juga rasa solidaritas sosial di dalamnya. Dasar diperintahkannya ibadah kurban termaktub dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah beri kamu nikmat yang besar, maka lakukan salat hanya untuk Tuhanmu, dan lakukanlah ibadah kurban, sesungguhnya orang yang membencimu akan terputus. Ibadah kurban mengandung makna bahwa kita tidak boleh menuhankan anak, menuhankan pasangan, harta, pangkat, dan hal-hal material apapun, termasuk harta berupa ternak. Maka perintah kurban merupakan bentuk rasa syukur atas karunia nikmat dari Allah. Pengorbanan terbaik adalah dengan sesuatu yang paling kita cintai. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kalian sekali-kali tidak akan sampai pada derajat sempurna sehingga mau menafkahkan apa yang paling kamu cinta, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sungguh Allah Maha tahu. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Ini adalah ancaman bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan dalam rezeki yang luas tetapi dia tidak melaksanakan kurban, maka sabda Nabi, jauhilah tempat salat kami. Ketentuan kurban secara umum sebagai berikut. Kambing buat kurban 1 orang, sementara sapi buat 7 orang. Hewan kurban harus sehat dan mencukupi usia berkurban. Setelah disembelih, kemudian dagingnya dibagikan kepada tetangga terdekat, sanak keluarga, dan siapa saja yang layak menerimanya.
Ini yang dinamakan bahwa ibadah kurban mempunyai dampak positif, membangun kesalehan sosial. Semangat berkorban, semangat berbagi buat kepentingan bersama, semua ini akan menjadi modal utama dalam membangun masyarakat madani yang memiliki ciri khas seperti damai, saling tolong, toleransi, cinta ilmu pengetahuan dan teknologi, menghargai hak orang lain, peradaban tinggi dan berakhlak mulia. Barakallahu li walakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban dan peradaban mulia. Ibadah haji merupakan rukun Islam pamungkas, penyempurna muslim sejati. Ritual haji merupakan napaktilas kehidupan keluarga harmonis Ibrahim alaihissalam sebagai cerminan dari cikal bakal masyarakat madani yang menjunjung tinggi nilai peradaban. Bagi kita sangat penting sekali untuk meneladani bagaimana seorang Ibrahim sebagai seorang kepala keluarga, tapi tidak angkuh, tapi tidak egois, selalu mengedepankan musyawarah, selalu mengedepankan kemufakatan, baik dengan istrinya maupun dengan putranya. Demikian juga peranan Siti Hajar. Dia seorang istri yang salehah, istri yang memiliki kehandalan keimanan dan ketakwaan yang luar biasa. Maka tidak ada seorang pemimpin pun yang sukses di dalam kepemimpinannya tanpa ditopang oleh doa dan dukungan dari sang istri yang salehah. Sementara Ismail alaihissalam, dia seorang putra yang saleh, walaupun diuji dengan dipisahkan selama belasan tahun dari Ibrahim sang ayah, tetapi tidak timbul rasa dendam. Bahkan ketika dipertemukan oleh Allah dengan ayahandanya Ibrahim, kemudian ayahandanya, ya abati ya bunaya inni arafil manam, wahai ananda, aku melihat dalam mimpi. Inni azbahuka fangzur maza taro. Ini luar biasa. Nabi Ibrahim mendapatkan kegundahan di tanggal 8 Zulhijjah. Tetapi kegundahan itu oleh Nabi Ibrahim dibawa kepada Allah. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ini bisa kita ambil pelajarannya. Kita yakin di dalam membangun peradaban yang tinggi ini pasti 1001 tantangan akan menghampiri kita. Tapi jangan kecil hati. Lepaskan ketakutan, khauf ditinggalkan. Perbanyak roja, harapan kepada Allah. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Pergilah kepada Allah, datangi Allah baik di sepertiga malam, datangi Allah baik dengan saum, datangi Allah baik dengan sedekah, datangi Allah baik dengan berkurban. Maka yakin Allah akan memberikan hidayah seperti yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim. Dan Ismail ternyata walaupun usianya relatif muda, tapi dia membuktikan good leader is good follower. Dia hanya memiliki mentalitas taat dan patuh kepada ayahandanya, dan inilah yang berbuah menjadi kebaikan. Wa fadaina bizibhin azim. Kemudian Allah menggantikan leher Ismail dengan gibas yang besar. Subhanallah, suatu ujian yang maha dahsyat, yang maha berat untuk dilakukan oleh setiap muslim kalau tidak dilandasi oleh keimanan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban merupakan bentuk pengabdian kepada Allah sebagai wujud iman sejati, ketaatan dan rasa syukur atas berbagai nikmat ilahi. Menghayati ritual haji dan kurban dapat memberi manfaat betapa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi motivator, inovator di bidang pembangunan karakter masyarakat beradab, cinta ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, dan berakhlak paripurna. Semua ini akan membentuk dasar-dasar dari masyarakat madani atau civil society. Mari kita akhiri khutbah kedua ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya kita memunjatkan tasbih, tahmid dan tahlil.
Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ftah alaina hikmataka wangsyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, bukakanlah bagi kami hikmahmu dan limpahkanlah bagi kami khazanah rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan luaskanlah pemahamanku. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami dari pasangan kami serta keturunan kami ibarat mutu manikam nan indah, serta jadikanlah kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, serta lindungi kami dari api neraka. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.